Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kali ini aku bakalan bahas tentang suka duka kuliah di jurusan Gizi. Jadi selama kita kuliah, banyak momen-momen yang udah kita lewati. Ada sukanya, ada dukanya, ada momen-momen yang selalu kita ingat. Ini aku bakalan ngawancarain teman-teman aku yang kuliah di jurusan Gizi tentang suka duka mereka waktu kuliah. Apa sih suka duka kuliah di jurusan Gizi? Mungkin ada beberapa cerita yang tiap orang itu berbeda. Jadi simak wawancara suka duka kuliah di jurusan Gizi bersama Nindya dan teman-teman. Hai, kali ini aku mau sharing suka duka aku kuliah di jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Malang. Yang pertama kita bahas sukanya dulu ya. Sukanya itu yang pertama, kampus Poltekkes Kemenkes Malang itu kampus termurah yang aku tahu. Kenapa aku bilang gitu? Karena mau kita praktek 1 minggu 3 kali pun itu kita nggak pernah mengeluarkan biaya sendiri. Dan selain itu kita kalau mau praktek itu kita udah terima jadi gitu loh, udah terima bahannya tuh udah ada yang belanjain, udah ada rekenannya. Cuma yang ngerekap belanjaannya itu tetap dari kita gitu. Terus untuk suka yang kedua itu nanti setelah praktek kita bisa makan. Kalau kita prakteknya lagi praktek masak, kalau praktek mikrobiologi ya nggak bisa dong ya. Terus di kampus Poltekkes Kemenkes Malang itu dosen yang mencari mahasiswa. Ini aku bener-bener shock, aku bener-bener kaget sepeduli itu dosen-dosen Poltekkes Kemenkes Malang itu. Kenapa aku bilang gitu? Karena di akhir semester akhir kita kan garap skripsi ya. Nah itu dosen tuh yang suka nge-up progres kita, ditanyain udah sampai mana, ada kesulitan apa, kendalanya apa aja, kayak gitu. Nanti dosen tuh membantu. Sedangkan kalau misalnya kita di universitas lain itu kan dosen nggak peduli, entah kamu ngerjakan skripsi atau kamu nggak mau ngerjakan, terserah suka-suka kamu gitu loh. Dan ya terserah kamu mau lulus berapa tahun gitu kan di kampus lain. Nah tapi kalau di Poltekkes Kemenkes Malang ini enggak, dosen itu membantu, dosen itu mencari mahasiswa, dosen itu menanyakan setiap progres mahasiswanya udah sampai mana, kayak gitu. Kemudian untuk dukanya yang pertama itu kalau lagi praktek kita bisa berdiri berjam-jam di lab, nggak ada kursi. Cuma ada beberapa sih kursi, paling cuma sampai 5, sekitar 5, 10 gitulah. Nggak sih, nggak sampai 10, sekitar 5 gitulah. Terus selanjutnya itu kalau lagi cari kelas pengganti itu kadang kita kesusahan cari kelas karena crash sama kelas lain, atau kita kalau mau pinjem kelas jurusan lain tuh kadang dipakai kayak gitu. Itu sih. Terus yang terakhir itu dukanya itu kita kurang pengalaman di praktek yang terjun langsung ke lapangan karena pandemi kan. Jadi waktu itu kami mau baseline itu nggak jadi kayak gitu, yang lagi PKL itu dipulangkan kayak gitu karena keadaan, karena pandemi kayak gitu. Tapi nggak apa-apa sih, itu tergantung kita masing-masing ya. Kalau kita bisa memanfaatkan CI yang ada dengan kita aktif bertanya kayak gimana pengalamannya, terus kita bener-bener mengerjakan lah, kita bener-bener PKL, nggak kayak manut-manut aja, nggak kayak ya kayak gitulah. Ngerti kan kalian pasti. Yaudah, itu sih dari aku. Suka duka kuliah di Gizi, sukanya pada saat praktikum di lab MSPM, dimana setelah penilaian dari dosen kita bisa mencicipi makanan yang kita buat serta mencicipi makanan yang telah dibuat oleh teman-teman. Selain itu juga ketika kita diizinkan untuk membawa pulang bahan makanan sisa praktikum. Kalau dukanya sebenarnya banyak sih, tapi nggak perlu diceritakan aja deh. Apa sih suka duka kita kuliah di Gizi? Yang pertama itu kalau di Poltekkes kita tuh pakai seragam ya, jadi itu tuh nilai positif buat aku. Soalnya tuh aku bingung kalau mau milih baju buat kuliah gitu harus gimana. Jadi kalau pakai seragam itu kan cuma nentuinnya dari hari. Kalau hari Senin sama Selasa itu pakainya putih, Rabu Kamis pakainya abu-abu biru. Jadi itu tuh gampang banget. Kalau cepet-cepet tuh kita langsung pakai seragam gitu, gak perlu mikir kita pakai baju apa. Terus yang kedua itu sehabis praktik masak kita tuh bisa langsung makan masakan kita. Jadi setelah capek-capek berdiri selama berjam-jam kita bisa langsung makan. Yang ketiga, sehabis praktek masak kan biasanya ada bahan segar yang masih tersisa tuh. Itu tuh bisa kita bawa pulang kalau diperbolehkan. Tapi biasanya sih disuruh bawa pulang karena bisa layu kalau lama-lama disimpan. Nah itu kan bisa menghemat pengeluaran kita membeli bahan makanan untuk masak di kosan ya guys. Itu mantul sekali. Tapi dibalik itu semua ada perjuangan yang harus membuat menu, terus membuat rekapan bahan, itu tuh sulit banget guys. Kalian tuh harus teliti, kalau ada bahan yang kurang ya udah masakan kalian itu rasanya juga kurang. Jadi kita tuh harus serba teliti. Lalu untuk membuat menu itu harus warnanya disesuaikan,
disesuaikan, terus rasanya itu juga harus disesuaikan, ini sama bahan ini itu cocok apa enggak, itu tuh kita harus memikirkan itu. Jadi kita tuh harus berpikir gimana caranya konsumen atau pasien itu bisa menikmati makanan kita. Terus yang kedua itu saat masak itu kita kan harus berdiri berjam-jam tuh, itu capek banget, nggak ada duduk, nggak boleh duduk. Jadi ya udah kita berdiri aja tuh berjam-jam, kita tuh bisa berdiri mulai dari pagi sampai sore. Dan itu biasanya aku kalau pagi itu kan belum sarapan ya udah itu lapar dari pagi sampai sore itu. Jadi aduh pusing guys. Jadi itu dia suka duka kuliah di gizi yang paling terkenang di pikiran aku. Oke, terima kasih guys. Suka duka kuliah di jurusan gizi. Yang pertama tentang sukanya. Sukanya yaitu banyak masak-masak, praktiknya seru-seru, temannya juga semuanya baik-baik. Lalu yang kedua tentang nggak sukanya yaitu simpel sih, karena tugasnya itu menumpuk, jadi kurang tidur dan kurang rekreasi. Suka dukanya di kuliah di gizi itu, kalau sukanya pasti banyak bangetnya, punya teman baru, dapat banyak ilmu, banyak banget hal-hal yang dipelajari waktu kuliah di gizi. Kalau dukanya, daripada duka lebih ke pengalaman sih, banyak banget pengalaman baru yang aku dapetin untuk bisa jadi lebih baik ke depannya. Sukses selalu teman-teman, jangan lupain aku ya. Yaitu banyak menambah pengalaman, kemudian banyak teman baru dari berbagai kota, terus kemudian banyak menambah ilmu itu sendiri, khususnya di bidang gizi. Take 2543. Oke, ini mohon maaf ya, taktik terus karena nggak pakai skrip. Oke, suka dukanya kuliah di gizi apa mbak? Banyak banget, nggak bisa tak jelasin satu persatu, tapi ini menurutku beberapa hal yang perlu kalian tahu, dan menurut saya juga ada suka juga ada dukanya, jadi nggak hanya suka sama dukanya aja gitu. Yang pertama, ini yang sering bikin iri jurusan lain adalah kita bisa makan setelah praktek. Ya bener banget, kita banyak praktek masak dan kita juga bisa menikmati makanan itu, tapi nggak enak rek. Yang pertama ya, kamu nggak tahu kan apa yang harus kita lalui dulu. Satu, kita bikin menu. Bikin menu tuh nggak mudah, kamu harus presisikan antara kebutuhan zat gizi yang kamu buat sama kebutuhan pasiennya itu. Ya paling nggak plus minus 10% lah harus mirip. Yang kedua, kamu harus bikin spesifikasi bahan makanannya. Kan kita bikin dulu tuh kebutuhan belanja pasien, nggak beli jadi. Nah kita harus kasihkan ke si namanya Pak Yoyo ini gitu. Belum lagi nanti kalau Pak Yoyo salah kan sama spesifikasinya, kamu marah-marah gitu, nggak sesuai. Terus lagi kamu memang bisa makan, tapi kalau kamu dapat menu yang blenderan juga nggak mau makan kan. Jadi jangan dianggap semuanya bisa dimakan gitu ya, maksudnya enak-enak terus makan gitu. Terus yang kedua, menurut saya yang paling menyenangkan kalau kuliah di gizi tuh ngomong sama orang. Nggak tahu ya, saya pribadi suka ngobrol sama orang, sharing cerita, sharing ilmu ke orang gitu. Dan juga lihat tipe-tipe orang ya, jadi menganalisa, menilai orang itu seperti apa, itu suka saya begitu. Jadi ketika kita intervensi, ini khusus di gizi masyarakat ya, kita intervensi, kita beri advokasi dan edukasi ke orang-orang sekitar, itu menyenangkan. Tapi susahnya, dukanya yaitu adalah sangat susah mengintervensi dan mengadvokasi keluarga sendiri. Ya nggak hanya keluarga sendiri, orang-orang awam pun susah ya. Karena apa? Mereka kebanyakan kan ngomong gini ya, istilahnya ya enak kamu ngomong, kita yang harus melakukan gitu. Iya memang susah untuk untuk merubah pola hidup sehat, pola makan yang lebih teratur dan baik, itu lebih susah gitu. Makanya kita banyak belajar multidisiplin ilmu, mulai dari ilmu komunikasi, ilmu psikologi, teknologi pangan, yang mana kita dituntut untuk modifikasi makanan sehingga bisa masuk ke semua kalangan, dan yang ketiga juga ada ekonomi pangan itu. Jadi nggak mudah ya, semua jurusan nggak mudah untuk belajar. Kami juga di sini belajar. Yang ketiga, menurut saya yang suka dukanya adalah kita tahu disiplin ilmunya di situ seperti ini. Misalnya di rumah, oke, saya masak nggak boleh pakai ini, atau saya ini cenderung seperti ini, tapi jangan makan ini gitu. Bukan jangan ya, lebih kayak dikurangi, karena aku punya misalnya saya punya kecenderungan untuk ini, jadi nggak disarankan untuk makan ini. Itu tuh ada di otak saya, tapi kan mulut ini enak aja ya makan, ya udah. Jadi sangat bertentangan, sering kali bertentangan dengan disiplin ilmu dan apa yang kita lakukan sendiri gitu. Makanya nggak mudah belajar di gizi begitu. Senangnya dapat ilmu banyak banget. Oke, sekian dulu dari saya. Apa lagi ya Nin? Suka duka sebenarnya banyak banget, tapi sementara yang bisa di sharing itu dulu ya. Dadah. Suka dan duka itu relatif tergantung masing-masing orang. Tapi kalau aku
itu di jurusan gizi tuh suka karena aku tuh dasarnya suka dalam bidang kesehatan apapun itu. Tapi hal yang paling disukai dari jurusan gizi adalah hal masak-memasak. Kenapa sih? Kok banyak banget orang di jurusan gizi tuh suka sama hal masak-memasak? Karena di sana itu kita bisa masak bareng-bareng sama teman-teman kita sekelas. Terus setelah itu kita akan nyicipin makanan-makanannya yang udah kita masak, itu semuanya kita makan bareng-bareng. Bisa dibilang banyak sukanya nih. Yang pertama itu pasti karena lingkungannya sportif, kemudian teman-temannya juga menyenangkan, kemudian sama-sama ingin bertumbuh. Padahal kita itu dari latar belakang yang berbeda, dari berbagai wilayah di Indonesia, ada dari Jawa, Kalimantan, sampai Bawean dan lain-lain. Kita punya latar belakang yang berbeda, tapi kita sama-sama ingin belajar gitu. Suka dukanya kuliah di jurusan gizi. Yang pertama itu sukanya, kita bisa dapat banyak pengetahuan, pembelajaran, dan pengalaman baru seputar tentang gizi. Jadi kita bisa tahu makanan apa yang baik kita konsumsi dan gak baik untuk kita konsumsi. Terus praktik-praktiknya juga seru, terutama praktik masak. Kemudian dukanya gak banyak. Mungkin kita akan merasa bersalah kalau misalnya kita makan makanan yang kita tahu itu gak baik untuk tubuh kita. Tapi itu cuma bertahan sebentar, lama-kelamaan juga biasa aja lagi. Gitu aja sih. Dah. Hai guys, di sini aku Ila. Di sini aku diminta temen aku buat jelasin gimana sih suka duka selama kuliah di gizi. Nah, mulai dari dukanya dulu aja deh ya, biar nggak kaget-kaget banget. Nah, yang pertama tuh kalau awal-awal tuh kita pasti ngiranya tuh gizi tuh udah nggak ada hitung-hitungan. Maksudnya lebih banyak hafalnya gitu kan. Tapi nggak sepenuhnya bener. Ternyata masih ada kayak ngitung kebutuhan makanan, ngehitung kebutuhan pasien, kebutuhan harian gitu. Terus juga masih banyak kimia juga, jadi tenang aja. Terus habis itu kalau praktek nih tuh kita bisa dari pagi sampai siang itu berdiri. Jadi mau praktek apa aja, kalau biokimia juga nungguin itunya sampelnya. Jadi kalau praktek kuliner juga masaknya dari pagi sampai siang, dan itu berdirinya tuh lama, jadi bikin kaki pegel gitu. Apalagi kalau prakteknya masak yang besar gitu, itu bisa dari subuh sampai siang dan masih nungguin waste dari pasiennya, waste dari makanannya itu kita nilai lagi tuh berapa yang sisa. Jadi ya gitu deh, seru sih. Tapi terus habis itu yang agak bikin kesel itu kalau kita itu nge-recall pasien, nanyain makanan ke orang gitu kan. Kita kan biasanya nanyainnya tuh hari ini makan apa aja bu gitu kan. Terus biasanya tuh pasiennya tuh lupa. Terus kita tuh harus pelan-pelan gitu, tapi nggak boleh jawabannya tuh mengarahkan makan tempe. Enggak makan tempe. Soalnya kalau makan tempe, kita tanya kayak makan tempe, itu pasti ibunya bakal jawab iya gitu. Jadi kita nggak boleh mengarahkan. Jadi yang susahnya lagi kalau lagi nge-recall itu, biasanya kan kita nanya seberapa bu makan tempenya gitu kan. Terus ibunya tuh pasti jawabnya tuh ya segitu mas, biasanya satu potong. Karena satu potong itu kan ada beberapa macam gitu kan, ada yang 50 gram, ada yang 25 gram gitu kan. Ya itu sih susahnya. Jadi kita harus kayak ngasih contoh buku foto makanannya tuh yang seberapa bu, yang segini apa yang segini gitu. Jadi ya agak harus sabar gitu. Terus kalau sukanya tuh kita itu kalau habis praktek kita bisa makan hasil makan kita itu. Jadi kita seru sih, bisa nyicipin dari kelompok ke kelompok gitu. Terus habis itu juga kita jadi sering jalan-jalan ke rumah sakit. Maksudnya kan biasanya tuh kita kunjungan ke rumah sakit mana gitu kan. Ya sambil kesana tuh kita sambil belajar sambil jalan-jalan gitu mas. Kalau misal ke Jogja kita sambil jalan-jalan ke Jogja gitu. Oh ya sama juga kita waktu itu jalan-jalan ke Aerofood, ke perusahaan makanan pesawat gitu. Jadi seru sih. Jadi kita ada pengalaman baru gitu buat nantinya. Terus apa lagi ya? Kalau sukanya sih kayaknya banyak banget ya. Bisa ketemu teman-teman, bisa ketemu orang-orang baru yang jadi klien kita. Terus apalagi kalau di puskesmas tuh ketemu bayi-bayi gitu, gemes. Terus ya juga kita bisa nerapin apa yang kita peroleh di kuliah ke diri kita sendiri gitu kan. Jadi ya jadi lebih sehat gitu sih. Jadi kita kalau mau makan jadi kayak kepikiran ini nanti kalorinya berapa ya gitu kan. Jadi seru sih kuliah di gizi. Jadi begitulah suka dan duka kuliah di jurusan gizi. Semoga kalian yang mencari-cari info tentang gizi menjadi tercerahkan. Apa itu gizi? Bagaimana suka dukanya? Bye bye.
Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Kasih tahu aku apa yang kurang dan apa yang kalian butuhkan untuk konten selanjutnya. Terima kasih.